Randy Mo, seorang lelaki berusia 76 tahun, adalah pegiat kesenian ketoprak di Balai Kambang Surakarta. Dia merupakan sesepuh di paguyuban kesenian itu, lantaran sudah banyak hal yang terjadi di panggung ketoprak sejak lebih dari 60 tahun silam. Bahkan, Randy Mo masih bergiat membina paguyuban ketoprak di tempat kelahirannya. Petualangannya dalam seni pertunjukan bermula ketika Randy Mo turut kelompok serandul ketoprak jalanan yang bermain di pelataran tanpa tobong. Kemudian, dia bergabung dengan ketoprak Balai Kambang pada awal 1960-an hingga menjadi saksi sejarah kelam tatkala geger politik pada 1965. Sekitar 1964 sampai 1965, Randy Mo berpentas bersama Krido Mardi di Prambanan. Kelompok ketoprak di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra itu tengah berada di tajuk kesohorannya. Randy Mo mengenang lakon-lakon yang dipentaskan dari Romeo Juliet hingga Filistin dan Nazaret. Pada 1955 sampai 1965, kelompok ketoprak telah terbagi dua aliran. PNI, Partai Nasional Indonesia yang berkaitan dengan Lembaga Kebudayaan Nasional, dan PKI, Partai Komunis Indonesia yang berkaitan dengan Lekra. Meskipun keduanya berkaitan, kadang orang sulit mengungkapkan fakta kaitan langsung PKI dan Lekra. Lantaran, organisasi seniman itu bukan paguyuban resmi milik partai. Bakoksi, Badan Kontak Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia, yang dibentuk Lekra telah menaungi paguyuban ketoprak dari 275 pada 1957 menjadi 371 pada 1964. Lakon-lakon ketoprak dan kesenian panggung lainnya diadaptasi sebagai propaganda partai. Kesenian rakyat pun menjadi sebuah kegiatan seni yang kritis, progresif, dan radikal. Lewat seni, pandangan dan ide partai disisipkan sehingga masyarakat lebih memahami esensi pesannya. Para seniman dan budayawan terseret dalam pusaran politik. Ketika Bahtera Soekarno terempas badai politik, PKI pun menjadi bulan-bulanan. Peristiwa itu menggayang para seniman Lekra yang umumnya tak bekerja untuk politik partai. Randy Mo bersaksi atas nasib pemain ketoprak menyusul terjadinya penculikan dan pembunuhan para jenderal di Jakarta dan Yogyakarta akhir September 1965. Ia menyaksikan jalanan sudah dijejali tentara. Sampai saat itu pun dia belum menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Sementara dengan keheranan dia mendengar orang-orang berbisik geger PKI, geger PKI. Sejak munculnya upaya pembersihan orang-orang yang diduga terkait PKI pasca September 1965, banyak teman-teman Randy Mo yang menghilang. Pemain ketoprak diambil satu-satu saat pentas, bahkan pesinden turut terciduk. Kelompok yang aman adalah para niaga atau penabuh gamelan. Celakanya, warga yang tidak tahu menahu soal Lekra pun dibasmi. Randy Mo mengatakan bahwa dia selamat karena saat geger itu dia berganti peran, bukan sebagai pemain ketoprak, melainkan sebagai petugas berseragam tentara. Dia bertugas di sebuah kantor kecamatan selama 3 tahun. Meskipun terjadi guncangan yang hebat bagi dunia kesenian pada akhir 1965, ketoprak mulai bangkit tertatih-tatih pada tahun berikutnya dan eksis kembali sekitar 1968. Ketoprak tersangkut dalam keruwetan masalah politik meskipun pemainnya tidak berpolitik. Pemain ketoprak saat itu umumnya tidak bersekolah. Para pemainnya sendiri tidak mengerti soal uang dan mereka hanya mengharap bisa menunaikan ibadah makan. Sehingga pernah ada istilah ketoprak madang atau ketoprak makan. Selama Orde Baru, lagi-lagi kesenian itu digunakan untuk melegitimasi kekerasan dalam peristiwa pembantaian massal orang-orang yang diduga terkait komunisme. Kekerasan budaya itu dianggap sebuah kewajaran sekaligus merupakan pembenaran terhadap anti-komunisme. Propaganda politik lewat kesenian, baik sastra dan film, telah membuat masyarakat Indonesia terjangkit paranoia. Kendati sebagian orang telah menyadarinya, dampak kebijakan itu masih dirasakan hingga hari ini. Ketoprak memang telah menjadi corong paling cerdas yang mudah ditangkap oleh indera masyarakat. Keterlibatan ketoprak dalam panggung politik pada awal Republik ini berdiri, akhirnya nyaris membinasakan ketoprak itu sendiri dan juga nyawa para senimannya.